Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Suara luar ya nih? Atau cek sabun ya. Ibu-ibu, kakak-kakak, hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tiada hentinya untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan nikmat hidayah serta taufiknya kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama untuk bersilaturahmi, untuk bersilatul ilmi dalam majelis yang insyaallah mulia ini. Oh, niki mohon. Cek. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita dan mampu menjadi bekal di akhirat kelak. Allahumma amin. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Ibu-ibu, kakak-kakak, hadirin sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa patah kata, maka perlu perkenalan mboten? Perlu nggih? Baik, perkenalkan, nama saya Osdan Dawami. Mungkin sebagian sudah ada yang kenal saya dari Kalibeber, dan anak baru satu, istri juga insyaallah satu mawon. Ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, insyaallah tema pada siang hari ini seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa hidup mulia, mati masuk surga. Kalau kita temukan seringkali orang-orang yang istilahnya iseng nulisnya itu hidup foya-foya, mati masuk surga ya. Itu kayaknya sulit ya, sulit. Ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti ingin hidupnya itu bahagia, hidupnya itu selamat, hidupnya itu mulia. Maka tidak heran kalau kita kadangkala diganggu atau kadangkala diusik, pasti akan ada rasa untuk membela. Karena itu sesungguhnya fitrah kita, bahkan hewan pun seperti itu ya kan. Kalau kita melihat segerombolan anak ayam atau anak kambing, ketika kita akan ganggu, pasti induknya akan menyerang kita. Karena itu hakikatnya memang kita itu diciptakan untuk menggapai tadi bahagia, selamat, dan juga mulia. Namun tidak banyak orang yang mampu mencapai kepada kemuliaan tersebut. Hanya sedikit saja yang mampu dia itu mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, serta kemuliaan yang hakiki. Mungkin banyak kita lihat kemuliaan-kemuliaan yang fana di dunia ini. Contoh, kita sering mendapatkan orang merasa mulia ketika memiliki harta atau uang yang banyak. Padahal kalau kita lihat
ada hewan yang lebih kaya daripada orang tersebut, yaitu beruang. Saking kayanya disebut dipanggil beruang. Kinten-kinten enten napa mboten orang yang mau dipanggil beruang saking banyaknya uang. Pasti marah, ya kan? Ternyata ada yang lebih kaya lagi. Atau mungkin ada orang yang bangga dia itu mulia karena tampannya, wajahnya, atau karena gantengnya wajahnya, ya. Yang ganteng ini mungkin kayak Mas Aldebaran, kenal nggih Ibu-ibu nggih? Film Ikatan Cinta nih. Seganteng-gantengnya manusia atau secantik-cantiknya wanita di dunia ini, kira-kira ada yang mau nggak dikasih, bukan beli ya, dikasih air liurnya? Purun apa mboten? Mesti nggak mau. Sedangkan burung walet, air liurnya itu bukan hanya dikasih, namun sampai orang rela untuk membelinya. Mengeluarkan uang yang banyak, rela bahwa air liurnya begitu mulia. Artinya manusia itu bukan mulia dengan parasnya. Atau mungkin ada yang mengatakan kalau mulia itu memiliki jabatan yang tinggi atau memiliki status sosial yang tinggi. Namun ketika ada orang seperti itu, kita coba tes dengan meminta tolong untuk memakan kopi mungkin ya. Kemudian kita tes juga luwak suruh makan kopi. Kira-kira sama-sama makan kopi kemudian dikeluarkan. Pilih yang kopi yang mana kira-kira Ibu? Kopinya presiden atau kopinya ya? Pasti nggak mau. Artinya bahwa kemuliaan kita itu bukan terletak pada materi, bukan terletak pada barang-barang atau perkara duniawi yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Dan hakikatnya manusia yang lahir ke dunia ini itu sudah dalam keadaan mulia. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Yang artinya dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Artinya semua manusia itu mulia hakikatnya pada dasarnya. Dan Allah keluarkan, Allah angkut selamatkan mereka di darat maupun di laut. Kemudian Allah berikan rizki dan Allah berikan kelebihan yang melebihkan diri mereka dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih mulia daripada jin, lebih mulia daripada malaikat bila kita masih pada fitrahnya. Kalau sekarang itu kan manusia saking tidak pada fitrahnya, ya, mereka lebih memilih hawa nafsu, maka sehingga tidak pernah akan merasa puas dan justru akan menghinakan dirinya sendiri. Contohnya, ada yang mengatakan kalau mulia itu kita berpakaian seperti pakaiannya orang barat ya, yang maju. Ya, semakin maju, semakin bikini, semakin lekton ya. Kalau misalnya kemuliaan dipandang seperti itu, maka sapi dan kambing dan hewan lainnya lebih mulia. Karena tanpa baju pun mereka sudah terlihat gagah yang berjantan. Yang perempuan sudah terlihat cantik. Ya, itu menurut sebangsa hewannya tadi. Maka begitu pula manusia kalau tidak pada fitrahnya, contohnya orang-orang Eropa, fitrahnya manusia itu menikah itu, kawin itu dengan menikah dulu. Namun ternyata orang-orang barat mereka tidak mau menikah atau mereka tidak mau pernikahan yang halal sehingga asal kawin. Maka kemudian Allah tidak berikan ketenangan pada dirinya. Kan Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah pada pernikahan yang sesuai yang Allah tunjukkan.
Maka ketika orang barat tidak mau nikah sesuai dengan fitrahnya tadi, akhirnya merasa tidak puas. Kemudian terjadilah penyimpangan seksual lainnya. Contohnya nikah sesama jenis. Bahkan ada yang nikah sama hewan. Hal tersebut justru menghinakan manusia yang pada awalnya tadi sudah mulia. Maka ibu-ibu sekalian, kira-kira sebetulnya mulia itu ada pada apa, ya kan? Pertanyaannya. Maka ada yang mengatakan mulia itu kalau kita punya harta, tahta, dan wanita. Kalau ibu-ibu mungkin harta, tahta, dan film Ikatan Cinta. Kalau mbak-mbak mungkin harta, tahta, dan drama Korea, dan lain sebagainya. Ya, itu ternyata bukanlah sumber kemuliaan yang hakiki. Kemuliaan itu terletak pada keimanan, pada ketakwaan, dan pada ilmu kita. Maka tidak heran dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Majalasa qaumun fi majlisin yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa khaffathum illa nazalat alaihimur rahmah." Kecuali Allah, ya, orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, di dalamnya dipelajari ayat-ayat Allah, maka Allah akan turunkan kepadanya as-sakinah. Apa? Ketenangan. Ketenangan batin yang mana tidak ada dijual di toko-toko. Maka kalau ada orang kok nggak bisa tidur, ya kan, kadang-kadang ada orang terkena insomnia. Namun orang insomnia ini dibawa ke masjid baru mendengarkan Al-Quran, ya. Kalau orang-orang nanti bapak-bapak kalau di rumah coba ditanya, ketika khotib baru mengatakan amma ba'du, sudah tewas semuanya. Ini arti bahwa as-sakinah, ketenangan itu tidak bisa dibeli, namun Allah lah yang menurunkan langsung bila kita sesuai dalam petunjuk-petunjuknya. Kemudian kemudian Allah akan curahkan rahmatnya, dan Allah akan kelilingi para malaikat dalam majelis-majelis ilmu, dan yang terakhir wa dzakarallahu fiman indah. Allah akan banggakan, Allah akan muliakan di depan penduduk langit, yang mana penduduk langit itu penduduk yang mulia. Maka ini bahwa kunci kita itu untuk mulia bukan Allah letakkan pada benda-benda dunia. Itu hanyalah wasilah. Namun sesungguhnya Allah letakkan pada keimanan, Allah letakkan pada ketakwaan, dan yang terakhir pada ilmu. Maka semakin kita gemar duduk dalam majelis ilmu, selain sakinah, rahmatnya Allah turun, maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman namun dia juga berilmu beberapa derajat. Ibu-ibu, kakak-kakak, hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah pemilik kemuliaan ini? Maka pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, ya, ayat 136. Mungkin kita sering mendengar ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahum mamalikal mulki. Katakanlah, ya Allah, engkaulah malikul mulki, ya, pemilik segala kerajaan, ya. Artinya Allah inilah raja segala raja. Mungkin ada sekarang orang memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dia merasa bangga, dia lupa bahwa sesungguhnya itu semua adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu paham bahwa segala sesuatu miliknya Allah, kita diciptakan oleh Allah, kita akan kembali kepada Allah, maka kita akan senantiasa tunduk patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mulia. Maka jangan heran
kalau ada orang yang tidak mau makan korupsi, tidak mau makan suap, tidak mau makan riba, tidak mau makan-makan yang haram lainnya, mereka rela untuk menahan hidup dalam kesulitan. Sulit dalam pandangan manusia, sulit dalam pandangan orang-orang yang tidak paham kemuliaan yang hakiki, melarat di pandangan orang-orang yang kaya, namun mereka sesungguhnya hidup mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat, di hadapan rasul-rasul Allah, karena mereka tidak mau menghinakan diri dengan perkara-perkara yang Allah telah haramkan. Contohnya saja, kalau perkara yang Allah haramkan itu pasti mengandung bahaya. Contoh, yang tidak haram saja kalau kita terlalu berlebihan pasti membahayakan. Daging, sate, ya. Coba nanti ibu-ibu kalau nggak percaya setiap hari makan sate saja. Memang enak, namun setelah seminggu kira-kira keadaannya pribun, langsung kolesterol, langsung darah tinggi, sandalnya, sepatunya sudah tidak muat karena asam urat, ya, beli lagi. Belum nanti kalau harus diopnam di rumah sakit, ya, maka akhirnya mudarat datang, apalagi yang telah Allah larang. Contohnya khomer, contohnya lagi zina, contohnya lagi tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh. Bahkan dalam Al-Quran, indahnya Al-Quran itu mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun." Sesungguhnya dalam hukum kisos itu kalau misalnya ada orang yang membunuh, maka hukumannya dibunuh. Kalau orang dibunuh itu hidup nopo mati? Pasti namanya dibunuh mati. Namun mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan justru dalam pembunuhan ini ada namanya kehidupan? Karena sesungguhnya kalau kita mengamalkan ajaran Allah, maka orang yang mau bunuh tadi atau orang lain yang akan membunuh, dia akan berpikir 1000 kali. Karena takut nanti kalau membunuh maka akan dibunuh. Bukan kayak sekarang. Sekarang itu kan kalau ada kriminal, contohnya mencuri mobil, bukannya malah dijinayah seperti agama Islam, namun malah direkonstruksi, ya, caranya dia mencuri itu seperti apa, sehingga banyak orang yang justru melihat, belajar cara mencuri. Atau yang dulunya pencuri sepeda motor melihat rekonstruksi pencurian mobil, akhirnya dia pengen upgrade levelnya menjadi pencuri mobil. Waliyadu billah. Maka ini yang kedua, bahwa sumber dari kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat tadi, tu'izu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya tudillu man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang Allah kehendaki, dan sebaliknya Allah akan hinakan orang-orang yang Allah ingin hinakan. Kalau kita masih dipandang hina oleh sesama kita, itu justru kita bersyukur. Artinya masih ada orang yang perhatian kepada kita. Nggak perlu marah, nggak perlu membalas, karena kalau kita balas hanya akan menghinakan diri kita juga. Maka yang paling buruk adalah ketika kita sudah terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah hari ini kita akan belajar atau bagaimana kita menggapai mulia yang sejati, yaitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mati, matinya juga masuk surga. Dan orang yang masuk surga sudah pasti mulia. Bukan seperti orang-orang kafir yang Allah ibaratkan seperti hewan. Namanya hewan itu kan makan, minum, kawin, setelah itu mati. Oke.
Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'un nawayakulun kama ta'kulul an'am." Orang-orang kafir ya yang tak ada iman, hidupnya cuman makan, berfoya-foya, menikmati dunia, mereka itu seperti binatang. Wan naru mathwallahum, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wal iyadzubillah. Kalau kita tergelincir di dunia masih bisa diobati. Kalau tergelincir ke neraka maka sudah tidak bisa diobati. Kalau hewan enak, ya, sapi, kambing, unta masih bisa matinya mulia, ya, ketika kita potong untuk kurban. Lah manusia untuk kurban yang ada kurban perasaan, ya kan? Maka inilah sesungguhnya pentingnya kita memahami bahwa kemuliaan itu ada pada iman, ada pada takwa, ada pada ilmu. Dan yang sumber kemuliaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Kalaulah jabatan itu hanya wasilah, bila dia gunakan sesuai dengan petunjuk Allah maka mulia. Sebaliknya kalau dia tidak gunakan dengan seperti yang Allah inginkan, maka dia akan menjadi terhina. Maka tidak heran kalau ada orang yang dikatakan kamu itu tidak pandai, kamu itu jahil, kamu itu bodoh. Mengapa memiliki kekuasaan, memiliki kesempatan, namun tidak mau gunakan kesempatan itu untuk korupsi, untuk nepotisme? Karena mereka takut dan mereka berdoa, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah aku, lindungilah keluargaku dari api neraka. Maka cara agar kita itu mendapatkan kemuliaan yang hakiki, bukan kemuliaan yang semu, bukan kemuliaan seperti jabatan yang akan kita lepaskan bila waktunya, maka kita ikuti siapakah orang yang paling mulia. Siapa kira-kira? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau paling mulia di antara para nabi, yang akhlaknya tidak diragukan lagi. Suatu ketika ada seorang Badui yang ingin tahu bagaimana mulianya Rasulullah, mulia akhlaknya Rasulullah. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, kemudian orang Badui ini datang kepada salah seorang sahabat yang bernama Umar ibnu Khattab. Wahai Umar, ceritakanlah atau kisahkanlah kepadaku bagaimana mulianya akhlak Rasulullah. Maka Umar pun ketika ditanya seperti itu, beliau nangis, tidak mampu menjawab sepatah kata pun. Kemudian orang Badui ini pergi kepada Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal pun ditanya seperti itu, hanya bisa menangis terseduh dan tidak berkata sepatah kata pun. Maka pergi kepada Ali bin Abi Thalib. Ali ketika ditanya seperti itu, beliau menjawab dengan pertanyaan, bisakah engkau ceritakan kepadaku bagaimana indahnya dunia ini? Maka orang Badui mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa menceritakan keindahan semua dunia, yang mana begitu banyak, begitu besar. Maka Ali pun menjawab, bagaimana pula aku bisa menceritakan agungnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan engkau untuk menceritakan keindahan dunia yang Allah sebut hina, yang Allah sebut sendagurau saja, engkau tak mampu. Apalagilah aku untuk menceritakan orang yang paling mulia, yang Allah firmankan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ini terdapat padamu akhlak yang agung, yang mulia pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan suatu ketika beliau ingin memberikan wasiat kepada salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ahli fikih, paham tentang Al-Quran, paham tentang ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ulamanya para sahabat. Maka ketika beliau diberikan nasihat, wasiat, namanya
orang yang soleh itu pasti akan tawadhu, ya. Apalagi yang memberi nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberikan nasihat ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai Mu'adz, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Maka kunci yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kunci kemuliaan, kunci kesuksesan yang hakiki yang paling pertama. Hubungan kita perbaiki dulu dengan Allah. Bahkan para ulama senantiasa mengatakan man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Kalau kalian itu barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Kalau contohnya kita dalam keluarga kadangkala ada masalah, ya itu namanya bumbu-bumbu keluarga. Ada nggak yang bapak ibu, ibu-ibu yang keluarganya lurus saja, tidak pernah ada masalah? Kita nenten? Enggak ya. Nanti nggak indah. Kayak sinetron Ikatan Cinta saja selalu ada masalah. Kalau nggak ada masalah nanti nggak ada yang nonton, ya. Maka ketika kita ada masalah dengan suami, dengan anak, dengan siapapun tetangga, dengan kawan, maka yang pertama kali kita lakukan bukan menyalahkan siapapun, namun kita introspeksi hubungan kita dengan Allah. Kalau kita malah menyalahkan orang lain, sehingga kita mengatakan perkataan yang tidak baik. Atau kita mungkin menuduh kalau betul menjadi ghibah, kalau salah menjadi fitnah. Wah, ini akhirnya karena dia tidak menyelesaikan perkara dengan memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Maka yang ada kalau kita fitnah, kalau kita ghibah, yang ada pasti justru akan menghinakan diri kita. Bukan hanya di depan manusia. Ibu-ibu kalau melihat orang yang ghibah, ya, atau kita pun sering ghibah, ya mungkin pasti pandangannya tidak baik, ya. Maka begitu pula di pandangan Allah, lebih lagi di pandangan Allah. Ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama ialah memperbaiki sholat kita, ya. Sholat kita yang pertama kita perbaiki. Karena dengan sholat itu amal perbuatan kita akan menjadi baik pula. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya mencegah dari perbuatan yang tercela sehingga kita tetap menjadi mulia. Kalaulah kita sholat kadangkala masih berbuat yang tercela, yang buruk, yang salah sholatnya, ya, yang salah bukan sholatnya, namun mungkin kita dalam mengerjakan sholatnya ada yang perlu diperbaiki. Lebih-lebih pertama kali kelak di hari kiamat akan dihisap amalan pertama kali sholatnya. Sebelum amalan zakat, sebelum amalan puasa kita, yang Allah Subhanahu wa taala akan hisap pertama kali adalah sholatnya. Jangan seperti orang-orang kejawen, ya. Orang-orang kejawen itu kalau prinsipnya penting iling, ora usah jengkang jengking, ya. Jengkang jengking ini artinya ya, sholat. Nggak perlu sholat, penting atine iling. Kalau ditanya, kok jenengan matur kados niku, Mas? Makomi kula niku benten kalian jenengan. Katanya makamnya lebih mulia. Kalau mereka mengatakan seperti itu, kita tanya bagaimana dengan makomnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang paling dekat, paling mulia, paling pertama menerima wahyu, ya. Maksudnya wahyu turun ke Nabi Muhammad baru kepada umat manusia. Beliau saja masih sholat 5 waktu. Bahkan sholat sunnahnya saja itu sampai kakinya bengkak-bengkak.
Maka kalau masih mengatakan sik penting iling, ini berarti apa? Beliau tidak paham, ya, hanya ikut-ikut saja. Ibu-ibu hadirin sekalian, jadi tadi yang pertama agar kita mulia, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dulu ketika saya mau nikah, ketika saya itu kurang dekat dengan Allah, masih banyak maksiat, jodoh tidak datang-datang. Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ternyata jodoh kita datang. Maka inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar, Allah akan muliakan orang-orang yang senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa itu apa? Takwa itu artinya adalah menurut Ali bin Abi Thalib itu al-khaufu bil jalil. Takut, senantiasa merasa takut dengan yang maha agung, maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa takwa di masjid dan di luar masjid. Di musola, dia di luar musola. Di rumah takwa, di luar rumah dia juga tetap bertakwa. Maka inilah yang pertama, unsurnya harus senantiasa merasa takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah berbeda dengan takut kita kepada sesama manusia. Kalau manusia, kalau kita takut, kita akan menjauh. Kalau dengan Allah semakin takut, justru semakin kita mendekat dan semakin tenang hati kita. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil, mengamalkan isi-isi yang Allah telah turunkan, yaitu Al-Quran, dan yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini baru mulia. Kalau ada orang kok jauh dari Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, bahkan berapa banyak orang yang mulia karena Al-Quran. Banyak hadis. Salah satunya innalillahi ahlun fid dunya. Allah itu memiliki keluarga, kerabat, saking mulianya Allah ibaratkan seperti keluarganya Allah. Siapa mereka? Ahlul Quran. Ya. Bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian malam Lailatul Qadar lebih malam dari 1000 bulan karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Rasulullah SAW menjadi pemimpin para nabi, menjadi nabi paling mulia karena kepadanya lah Al-Quran diturunkan. Malaikat Jibril menjadi imam para malaikat karena kepada beliaulah, melalui beliaulah Al-Quran diturunkan. Maka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburinya, baik secara langsung maupun kita dalam majelis-majelis ini, inilah orang-orang yang mulia sesungguhnya. Dan kalau mulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah, sudah pasti dia akan masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah warridho bil qalil. Kita senantiasa ridho, ikhlas, rela dengan segala pemberian Allah. Kalau kita sudah ridho, kita akan senantiasa tenang. Bahkan kita menjadi orang yang paling kaya. Karena kaya itu letaknya di hati. Kalau orang punya harta banyak, namun masih korupsi, masih mencuri, masih mengambil hak orang lain, inilah orang yang miskin sesungguhnya. Bayangkan kalau kita tidak pernah bersyukur, HP yang misalnya kita beli itu keluaran terbaru, berapa bulan kemudian pasti akan keluar HP baru lagi. Beberapa bulan kemudian akan keluar HP baru lagi. Sehingga uang kita atau tenaga kita hanya fokus kepada hal-hal yang tidak mulia, yang tidak bermanfaat. Bukan tujuan utama kita. Maka ini yang ketiga, dan yang keempat adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang mulia adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk hari kepergiannya atau hari akhirat, hari kematiannya. Maka tidak heran kalau orang itu kalau tanpa iman, tanpa takwa itu pasti tidak merasa senang ketika dia investasi untuk akhirat.
Kalau manusia kan kebanyakan lebih suka kalau lebih bangga kalau investasinya itu di mana-mana. Punya investasi di kota A, kota B, kota C. Namun dia tidak pernah bangga ketika dia memiliki investasi di akhirat. Karena tadi dia tidak paham akan nilai kemuliaan itu terletak pada iman dan Islam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas bukan yang paling tinggi IQ-nya, bukan yang paling banyak pialanya, bukan yang sekolahnya sampai S3, namun orang yang paling cerdas adalah yang mampu mengontrol hawa nafsunya dan mampu membekali untuk kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Maka dia akan terus lebih merasa sedih kalau keutamaan ibadahnya terlewat daripada rezekinya yang terlewat. Dia akan lebih sedih ketika tertinggal satu sholat daripada dia kehilangan keluarganya atau hartanya. Memang boleh sedih karena itu fitrahnya ketika ada keluarga kita meninggal. Namun kita harus lebih sedih lagi ketika satu sholat kita tertinggal. Ini kata sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Pokoknya kalau hubungan kita dengan Allah baik, pasti dunia akhirat kita akan baik. Kita tidak akan mudah marah, kita tidak akan mudah mencaci, kita tidak akan mudah menyalahkan. Kita ketika dinasihati akan justru memberi hadiah. Inilah sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah. Yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah SAW berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Yang kedua adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Karena Rasul paham bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang seperti malaikat, ya. Kecuali ibu-ibu ini, kalau bagi bapak-bapak suaminya ini katanya malaikat yang tak bersayap, ya. Kalau malaikat memang tidak pernah bermaksiat. Namun kalau manusia, namanya manusia pasti kadang salah, kadang lupa. Maka kalau ada teman kita yang lupa, yang salah, ya kita maafkan. Kita terima kekurangannya. Kalau kita tidak terima, maka kita pasti tidak akan ada temannya. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan, setiap kita melakukan kesalahan, tutuplah atau putuslah rangkaian dosa tadi, kesalahan tadi dengan perbuatan baik. Apapun perbuatannya. Contohnya ketika kita berbuat salah langsung istighfar. Ketika kita berbuat dosa langsung kita sholat. Ketika kita berbuat dosa langsung kita silaturahim atau menghadiri majelis ilmu. Itu sesungguhnya pemutus bahkan penghapus dosa-dosa kita yang lampau. Karena kita sering mendengar kisah ada yang orang ahli ibadah namun tidak ada ilmunya. Ketika dia beribadah, terkenal dengan ahli ibadah, datang seorang iblis yang menyamar sebagai manusia. Ketika menyamar, ini sampai jam itu nggih? Kelewat nggih? Hah? Oh, 2:30, oke. Ketika orang ahli ibadah ini tapi ilmunya kurang, maka melihat iblis yang menyamar menjadi manusia beribadah lebih baik, lebih lama dari dia, maka merasa ingin menyaingi dan bertanya, "Wahai saudaraku," karena dikiranya manusia, "bagaimana engkau bisa beribadah seperti ini? Apa rahasianya?" Wah, iblis pun mulai membuka tipu dayanya. Rahasianya adalah silahkan engkau bermaksiat agar engkau nanti menyesal dengan semenyesal-menyesalnya mampu beribadah kepada Allah. Maka orang ahli ibadah tadi tertipu. Apa maksiat yang harus aku lakukan? Cukup engkau itu membunuh satu orang saja. Maka orang ahli ibadah nggak mau, karena membunuh itu hukumannya besar, dosanya besar. Kalau nggak mau silahkan engkau berzina.
Ketika diberitahukan juga menolak, tidak mau dosa zina besar. Baik kalau tidak mau cukup minum minuman khamr atau minum minuman yang memabukkan. Ketika itu dia pun tertipu, pergi ke warung yang jual miras dan dia meminumnya. Ketika meminumnya, setelah itu hilang kesadarannya, akhirnya nafsunya naik dan memperkosa penjual minuman. Ketika telah memperkosa, takut ketahuan, akhirnya dibunuhlah wanita tadi. Maka lengkaplah dosa-dosa yang ditawarkan iblis tadi. Sebabnya apa? Pertama, karena dia meremehkan dosa yang kecil. Yang kedua, dia tidak cepat-cepat berintrospeksi. Malah dia hanya memikirkan bagaimana aibnya tertutupi. Hanya sekedar menutupi aib, namun dia lupa bahwa Allah lah yang sebetulnya yang menutupi aib kita. Maka akhirnya sudah lengkap sudah dosanya. Maka yang kedua adalah perbaiki hubungan kita dengan kita sendiri. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Kan kata anak-anak muda kalau yang lagi galau tuh, ya kan, saking menyalahkan dirinya sendiri, nggak mau makan, nggak mau tidur dan lain sebagainya. Akhirnya yang sakit dirinya sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan perbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kadangkala kita pengen bekerja, pengen mencari uang, memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Namun kita lupa bahwa kita perlu ibadah, kita perlu istirahat, kita perlu makan, kita perlu minum. Kalau tidak diberikan hak-hak diri kita itu, maka pasti yang kita dapatkan adalah kemudorotan, sakit, kemudian tidak bisa bekerja, sedih dan lain sebagainya. Bahkan dikisahkan ketika datang 3 pemuda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu datang dan bertanya tentang ibadahnya. Ya Rasulullah, aku ini pemuda yang ibadah terus setiap malam sampai aku rela tidak tidur malam. Satunya lagi, aku ini berpuasa terus sampai aku rela untuk tidak berbuka. Yang ketiga, aku ini beribadah terus sampai aku tidak ingin untuk menikah. Maka Rasulullah SAW kira-kira jawabannya seperti apa? Karena mereka pemuda yang beribadah. Kira-kira setuju apa enggak? Justru tidak setuju. Karena apa? Rasul menjawab, saya beribadah bangun malam, namun saya juga tidur malam. Saya berpuasa, namun saya juga berbuka. Saya beribadah, saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci, tidak suka dengan sunnah-sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka ini penting bagi kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Ketika kita berdosa, jangan disalahkan, namun ditutupi dengan perbuatan baik, dengan amal soleh. Maka tidak heran kalau orang muslim yang paham, ketika dia berbuat dosa sebesar apapun, tidak akan sampai bunuh diri. Ya. Karena dia yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Maka kita tutup saja, hapus saja, dan kita serahkan dosa-dosa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan yang ketiga, selain tadi memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ya, memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri, dan yang ketiga adalah perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hadisnya apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Ya. Karena akhlak yang mulia ini walaupun kadangkala balasannya tidak sesuai, kita berbuat baik ya, dibalas dengan perbuatan buruk ya. Atau ibu-ibu kadang air susu dibalas dengan air tuba ya. Air danau Toba mungkin ya. Tuba ini kenapa ya? Nah, itu bukan bukan prinsipnya orang muslim yang sejati. Kalau kita ingin mulia seperti mulianya Rasulullah, maka ikutilah Rasulullah. Sifat Rasulullah apa? Tidaklah beliau itu dizolimi, dicaci, kecuali beliau balas dengan
dengan sopan santun. Ada sebuah kisah salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin San'a. Awalnya Zaid ini orang kafir, musyrik. Akan tetapi dia pernah membaca kitab-kitab terdahulu, ya, Injil dia baca. Di dalam Injil disebutkan akan datang nabi yang terakhir, yang mana salah satu sifatnya bila dizolimi, bila disakiti, tidak akan menambah atau membalas kecuali dengan santun, dengan sopan. Maka Zaid ini kemudian, baik, saya coba, saya tes, apakah Muhammad ini betul-betul Rasul yang terakhir atau bukan. Kemudian pura-pura mengadakan muamalah hutang piutang dengan Rasulullah. Rasulullah dipinjemi beberapa uang. Ketika itu setelah dipinjemi dan sepakat untuk mengembalikan pada tempo yang telah ditentukan, hari yang telah ditentukan. Contohnya 1 bulan, ya. Ketika 3 hari sebelum jatuh tempo, sebelum 1 bulan yang sudah ditentukan tadi, Zaid sengaja datang untuk menagih. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak ada persiapan. Maka akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum bisa membayar, dan Zaid ini sengaja marah-marah, mencaci, berkata kotor, kasar. Maka sampai Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu datang kemudian ingin membalas perbuatannya Zaid. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, mencegah Umar untuk melakukan itu. Langsung Zaid mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ternyata banyak akhlak mulia itu justru yang membukakan hati manusia atau membukakan hati orang yang bermaksiat. Karena apa? Akhlak yang mulia. Maka ini yang ketiga adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Bayangkan kalau misalnya kita itu hanya mulia diri sendiri, pasti hidup ini tidak enak. Kita coba sajalah, sehari penuh kita di rumah, kira-kira perasaan kita, otak kita senang nopo malah nggak jelas. Pasti nggak jelas. Karena manusia memang diciptakan untuk sebagai makhluk sosial. Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu bergaul dengan orang lain dan juga bersabar atas segala kekurangan atau kesalahannya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling sempurna iman seseorang itu ada pada orang yang paling mulia akhlaknya. Kalaulah kita sering salah paham, orang yang paling mulia itu yang paling sering ya itu mulia, namun belum menjamin. Orang yang paling mulia itu yang paling tinggi ilmunya, belum menjamin. Puncaknya adalah ketika dia mampu berakhlak, bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Maka kalau kita dituduh, dicaci, diperkatain kotor, senyumin aja. Ya. Pasti nanti dia akan capek sendiri. Tapi kalau ada manusia yang hatinya kotor, ya, pasti mudah marah, mudah tersinggung. Diingatkan, dikiranya kita menghina. Maka kalau ada manusia seperti ini biasanya cepat tua, ya, karena sering marah. Kemudian terkena penyakit perjengkolan, ya, karena dikit-dikit jengkol, ya. Daripada terkena penyakit perjengkolan, lebih baik makan jengkol, ya. Yang jelas-jelas enak. Kalau perjengkolan, hatinya nggak enak, suasananya nggak enak, malah menghinakan diri kita. Ada itu saudara saya, ya, maksudnya ada dengki, tetangganya nih dengki. Jadi ketika saudara saya ini mendapatkan nikmat, dia marah-marah sendiri. Entah ngomong apa, tapi sama saudara saya disenyumin aja, ya. Maka akhirnya yang marah-marah tadi justru terkena penyakit stroke, ya.
Karena marah-marah itu kan ototnya perlu banyak. Kalau senyum tegang ya. Kalau senyum kan ya dapat pahala ya. Orang yang tadinya mau marah nggak jadi ya. Maka inilah sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi hadis, terutama wanita yang mulia. Ya, menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang berkarir boleh, namun menurut Rasulullah ada 4 sifat manusia wanita yang mulia. Yang pertama adalah idza shallatil mar'atu khamsaha, andaikan seorang wanita itu bisa menjaga sholatnya 5 waktu, karena berat ini kalau seorang wanita mampu menjaga sholat 5 waktu ya. Saya saja melihat istri saya kadang mau sholat anaknya rewel, kadang mau sholat cucian belum selesai, kadang mau sholat belanjaan masakan belum, wah pokoknya orang genah-genah. Saya kalau suruh jadi ibu rumah tangga nggak kuat saya mungkin ya. Itu karena saking banyaknya kewajiban di rumah, kalau dia mampu menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, idza shomat syahroha wa shomat syahroha, artinya dia mampu berpuasa sebulan penuh. Bukan berarti nanti ketika udzur bulan Ramadan tetap puasa, tidak, namun menjaga atau melengkapi puasa-puasanya yang sudah bolong tadi, yang tertinggal dia lengkapi di hari yang lain, maka artinya menjadi lengkaplah dia berpuasa selama 30 hari atau 1 bulan. Nah, apalagi ibu-ibu nih kan yang puasanya masih ada utang, ada ini mungkin ya, sebentar lagi Ramadan, maka cepat-cepat kita untuk melengkapi. Idza sholatil mar'at khamsaha wa shamat syahroha wa hafidhat farjaha, kemudian mampu menahan kemaluannya atau mampu menjauhkan dirinya dari zina, ataupun menjauhkan dari perbuatan yang mendekati dari zina. Apalagi sekarang itu kan banyak sekali SMS ya, mudah sekali kita berkomunikasi. Kadang ada laki-laki hidung belang warnanya hitam putih nih itu menggoda dan lain sebagainya. Ini memang berat ya, tapi kalau mampu mengerjakannya. Dan yang ketiga, wa ata'at zaujaha, dan mampu taat kepada suaminya. Taat dalam arti pasti dalam kebaikan ya, apalagi kalau yang ibu-ibu karir ini yang punya pekerjaan, yang bisa mencari uang sendiri, biasanya rasa nopo biasanya mudah tergoda untuk tidak taat atau melawan suaminya. Tapi kalau kita paham, kita kerja tidak kerja, kita akan senantiasa taat kepada Allah. Maka dikatakan kepada wanita-wanita yang seperti ini, udkhuli al-jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu surga manapun yang kalian inginkan. Masya Allah. Betapa mulianya Allah memberikan pilihan kita ya, memberikan kepada wanita tadi yang sholat 5 waktunya terus istiqomah, puasanya istiqomah, dan menjaga dari perbuatan zina, dan yang terakhir adalah taat kepada suaminya. Maka inilah kemuliaan yang hakiki, kemuliaan dalam keimanan, dalam ketakwaan, dan dalam ilmu yang bermanfaat. Kalau ada kemuliaan kok tidak dalam keimanan, itu hanyalah semu, hanyalah membawa kemudorotan. Namun kalau ada yang nampak tidak mulia di hadapan manusia, namun dia dalam keimanan, dalam ketakwaan, inilah kemuliaan yang hakiki. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti tanya jawab kalau ada yang ingin bertanya tentang yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata, salah sikap. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.